Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal muhtaramun, dani-dani para alim ulama, para tuan guru, para asatid, wabil khusus nakhusu bizikir yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita takzimi, Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Nasrullah matanallah bituli hayatihi asyarifah. Kita sama-sama doakan semoga beliau diberikan umur yang panjang, berkah, rezeki yang melimpah berkah, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim ibadur rahman yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan semangkinan niki yang pelunggu sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan keafiatan, masih diberikan keistiqomahan untuk dapat meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan niki, tempat yang insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah juga mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa salah khilaf kita, menjadi sebab yang sedang bersedih diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, menjadi sebab yang memiliki hutang agar Allah lunasi hutangnya, yang belum memiliki jodoh agar Allah mudahkan jodohnya, yang belum memiliki anak keturunan Allah berikan anak keturunan yang saleh salihah. Semoga dengan duduk langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa kamana wa aslafuna salih bisri min asraril Fatihah. Igih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, igih tidak terasa makin niki kita sudah berada di minggu kedua dari bulan atau minggu ketelu dari bulan Rabiul Awal. Bimbing dan ngaji makin enggak terjelasan sifat baginda Nabi seperti apa, kemanapun kita pergi mengaji sekarang yang diceritakan bagaimana kita menauladani akhlak budi pekerti baginda Nabi, yang kita dengarkan di pengajian-pengajian syama'il, kemuliaan-kemuliaan, keindahan-keindahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan di antara kita memperbanyak salawat. Dijelaskan bagaimana fadilah, hikmah, kemuliaan orang mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun pasti akan dibahas tentang masalah ini, tidak akan pernah habisnya. Setiap tahun jikalau kita ceritakan tentang baginda Nabi maka tidak akan pernah habis. Bagaimanapun caranya, seperti apapun mengisahkannya, bahkan dikatakan walaupun tinta terbuat dari air laut pun tak akan habis untuk mencatat, menulis bagaimana keindahan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Arak seorang tabi'in. Pelungguh wikan tabi'in ibu-ibu. Tabi'in. Niki daya tu balik. Tabi'in niki adalah orang yang hidup di zaman sahabat tapi tidak bertemu dengan baginda dan wah berdaya kerja baginda Nabi. Sepeninggal baginda Nabi muncullah golongan yang kedua ini, yaitu para tabi'in hanya bisa bertemu dengan para sahabat tapi belum sempat bertemu dengan baginda Nabi. Mereka penasaran seperti apa baginda Nabi, berbejaruan baginda Nabi niki. Semua penasaran seperti apa akhlaknya baginda Nabi, bagaimana parasnya baginda Nabi. Niki tabi'in niki penasaran ibu. Penasaran berbejaruan baginda Nabi ini penasaran. Akhirnya datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali. Tabi'in niki begituan, ya Ali, coba jelasan cerita berbejaruan baginda Nabi. Bagaimana beliau akhlaknya, bagaimana parasnya, bagaimana, coba kisah-kisah kan berembiruan baginda Nabi. Sedekman berjawab, Sayyidina Ali bertanya kepada orang yang bertanya niki. Dekman jawab, dekman boleh berkisah Sayyidina Ali, lagu menketuan balik dengan sak berketuan niki. Nabi bahasa Sayyidina Ali, coba sendekmak cerita tentang baginda Nabi. Sobat sida juluk cerita berembiruan dunia ni dan seisinya. Coba cerita tentang dunia ni ke. Apa kata orang tersebut? Oh, det bau. Andai kata cerita tentang dunia ni, dia tutup. Dek mana cerita tentang airnya, dek mana cerita tentang tanahnya. Belum aku ceritakan tentang tumbuh-tumbuhannya. Belum aku ceritakan tentang makhluk hidupnya. Belum aku ceritakan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dia nyanyi tutup. Contoh niki ibu, pelungguh dari mana rumahnya? Betok Gedeng pelungguh Tibu Sisuk. Coba bu ceritaan tiang tentang Tibu Sisuk. Dai tende. Oh, Tibu Sisuk ni laik tati. Belo kisah. Lai aran Papuk Demah. Oh, ni bercerita. Terus tidak akan habis karena dia hidup di sana, dia bisa menceritakan itu. Jelas Sayyidina Ali bisa menceritakan baginda Nabi, lagu berketuan juru dengan ni. Sedekmak cerita tentang Sayyidina Ali, sida cerita juru tentang dunia. Orang ini tidak bisa menceritakan tentang dunia, mengatakan ya Ali, dek bau ya cerita tentang dunia ni nani, dek cukup waktu. Andai kata cerita tentang hidup orang-orang di dalamnya saja tidak akan cukup waktunya. Belum aku ceritakan engkau tentang tumbuhannya, belum aku ceritakan engkau tentang semua yang ada di dunia ini, tidak akan cukup waktunya. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Fulan, bagaimana aku akan menceritakan engkau tentang baginda Nabi Muhammad yang Allah puji beliau di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dalam baginda Nabi ini ada akhlak yang azim, yang luar biasa, yang besar, yang mulia, yang Allah sendiri katakan ini luar biasa akhlak baginda Nabi. Bagaimana aku akan menceritakan sesuatu yang agung menurut Allah, sedangkan engkau tidak bisa menceritakanku tentang dunia yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Niki ya wayat bertukak dan berkadu. Wa mal hayatud dunya illa qalil mataul gurur. Niki ya bertukak. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Dunia ini senyolet, bahasa baginda Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hanyalah sedikit. Sekedik Nabi. Sekedik. Senyolet Malik. Senyulit. Setokek. Aneh. Dan ini tutup. Ayat bahasa Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hanyalah sedikit, senyolet, setokek. Sangat sedikit.
Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku akan menceritakan engkau tentang baginda Nabi yang Allah puji akhlaknya sangat besar, sangat agung, sangat luar biasa, sedangkan engkau menceritakan tentang dunia sak setokek ni doang dem tahu. Akhirnya merenung, tapi ini ki, dia nuk teduh. Tapi walaupun kita tidak bisa menceritakan akhlak yang agung tersebut, aneh mana-mana sebiji, 2 biji, 3 biji dari akhlak baginda Nabi niki minimal bisa kita bahas, bisa kita dengarkan, dan bisa kita amalkan menjadi oleh-oleh kita pulang ke rumah. Kayun dek kira-kira ya sebutan akhlak baginda Nabi. Kayun dek ya sebutan akhlak baginda Nabi. Sekek doang dek luit-luit lagu sekek niki harus tahu tamalan. Kayun tapi dek. Kayun dek tamalan sak sekek niki. Ibu-ibu meneman sepakat jandek yang mulai. Nah, kayun tamalan ye modok niki, kayun dek tamalan. Bapak siap? Akhlak baginda Nabi yang luar biasa niki, beliau tidak pernah marah. Bahasa ibu-ibu niki, wah kedung kena siap. Ak sempatan bapak dia bareng. Arak nu sempatan bapak bareng datang balik lagi, wah kedung kena siap. Baginda Nabi niki tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah dendam, wabil khusus kepada mereka yang jahat kepada beliau. Dengan sak ganggu baginda Nabi, selama yang diganggu adalah pribadinya, selama yang diusik adalah pribadinya, beliau tidak pernah marah, tidak pernah dendam, bahkan tidak pernah balas, dan kalaupun balas dendam, beliau selalu membalasnya dengan kebaikan. Kira-kira sampai niki senimat lanjut, siap apa pendek nih? Tidak pernah marah, tidak pernah benci, terutama kepada orang yang selalu jahat kepada kita. Kira-kira baut endek. Kedung sakana insyaallah ya jelasah. Baginda Nabi dulu memiliki tetangga seorang Yahudi. Enggak puruk tetangga baginda Nabi niki, setiap baginda Nabi keluar ingin berangkat ke masjid, selalu ada orang ini yang selalu menghalangi baginda Nabi dengan intimidasinya. Ketika baginda Nabi ingin keluar ke masjid, wah dek julun balik tahun nganti, wah tak jauh penek unta tersirah baginda Nabi. Nanti baginda Nabi ingin keluar subuh, di depan rumahnya dia sudah siap dengan gangguannya. Ketika baginda Nabi keluar zuhur, ketika baginda Nabi keluar asar, setiap waktu ketika baginda Nabi ingin berangkat ke masjid, selalu ada orang ini yang mengganggu baginda Nabi. Bermintan seadin saburung baginda Nabi berangkat ke masjid, yen tan terganggu isi dengan niki. Pertanyaannya, kira-kira adet berduit tetangga barak niki muat kembir. Baru jak siap bahasa, bagi jak milin ngamet. Ya belum pelinggih berangkat ngaji niki majlis taklim ibadur rahman, wah jari, wah sengeh, wah enges, elek julun balik arak tetangga tempar si tain manok ceplek. Kira-kira berbiangan dah. Besok tamu balik baitan batik masak. Itu akhlak kita. Iya wahruan akhlak dan belum sami ade tuh kedak lalu darah tanah anijan akrantek doang. Tapi lihat akhlak baginda Nabi. Ketika diganggu seperti itu, beliau memilih tersenyum dan mendoakan orang yang mengganggu. Nabi bahasa baginda Nabi, Allah yahdik. Nabi, Allah yahdik niki ye si nyempate ulama. Para masyaikh, para habaib, aden gedak ilek senina, aden gedak ilek anak. Ibu-ibu kalau marah sama anaknya, marah sama suaminya, pasti isi nyempate niki Allah yahdiku ni. Ente napa jadi kena? Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah ya kena. Doa isi nyempate doang doa karena tahu pertama orang tua niki doanya makbul.
Kedua, orang tua ini sedang dizolimi oleh kenakalan anaknya, maka di saat dua doa yang dikabulkan tersebut, dua kualitas doa yang terkabulkan tersebut, dia gunakan untuk mendoakan yang baik untuk anak-anaknya. Pertama, doa dengan doa makbul. Kedua, yang kita sakit tangan si anak. Berarti jelas adalah makbul doa niki. Doa orang dizalimi niki makbul. Bu iya tu doanya Allah anak. Mudah-mudahan jadi tuan guru. Insya Allah jadi tuan guru. Lagu kadang mesili le anak. Karena anak set. Oh nih. Akhir tentu sila nyanya lanang. Saya doaan. Ina. Bapak-bapak enak menikah bu, anda yang gede kerja sebini, sendik-sendik doang zogul. Lihat akhlak baginda Nabi. Makanya ulama-ulama kita kalau dia marah selalu mendoakan anaknya dengan baik. Allah yahdik, Allah yahfad. Semoga Allah menjaganya. Makanya anak-anak mereka menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Akhirnya baginda Nabi hanya mendoakan orang tersebut. Setiap hari orang ini mengganggu, setiap waktu orang ini mengganggu, sampai suatu saat tak terlihat orang ini. Darak ruan begita dengan niki berganggu. Biasa subuh harak ruan tujulun balin, darak ruan. Zohor baginda Nabi keluar, darak ruan. Makin sorean baginda Nabi sogul, dia darak ruan. Mulai gelisah baginda Nabi, bejak lain dengar, saya tetap ganggu kene. Gelisah baginda Nabi. Beda halnya dengan kita. Ada narak dengan tetap ganggu, mbok. Bilang jelun berganggu, musululung sejelung di narak ruan, begitan berganggu, berbiangan. Senang, alhamdulillah darak ruan tahu nu berganggu. Oh, biasa teton cowok darak ruan, alhamdulillah senang. Tapi beda dengan baginda Nabi. Ketika tahu orang yang selalu mengganggunya ini tidak ada, darak ruan berganggu malik, gelisah baginda Nabi. B kaya lain sama ton. Biasa teton kanjeng berganggu darak ruan. Ditunggu sama baginda Nabi, tidak ada ngapain orang. Sampai waktu maghrib tiba baginda Nabi berangkat ke majelisnya, berangkat ke masjidnya. Beliau tanyakan kepada para sahabat, sahabat, coba arak serius obrolan tetangga fulan bin fulan yang rumahnya di dekat rumahku itu. Sahabat menanyakan, memastikan, sakbir Rasulullah, sak fulan bin fulan yang ciri-cirinya seperti ini. Oh iya, itu dia. Apakah kamu melihatnya? Oh no, bawa bonut tuh kayak keruk ya Rasulullah. Nabi maksudnya niki, dia sakit, dia bonut tersebut dalam riwayat niki. Intinya sahabat mengabari bahwasanya orang yang mengganggu baginda Nabi ini sedang sakit. Gelisah baginda Nabi, khawatir baginda Nabi karena mendengar orang yang selalu mengganggunya ini sakit. Beda halnya kaje tiang pelungguh. Ada narak dengan tetap ganggu, bilang jelu arak beunin fitnah misal. Musululung mendengah sakit. Ngapuni teh? Ha, kojoh teh. Terus me. Nabi Malik pelot. Itu akhlak kita. Ketika tahu ada orang yang sakit, ada orang yang jahat kepada kita, kemudian dia sakit, langsung nanti jak jerih tahu mida. Kojo-kojo wate, pelot tete. Pelot Nabi. Pelot si pelot. Berbahasa peraya je pedut. Inggih. Tapi beda dengan baginda Nabi, itu memang akhlak kita. Akhlak kita memang seperti itu. Lihat akhlak baginda Nabi. Ketika tahu orang yang selalu mengganggunya ini sakit, beliau mulai gelisah, beliau mulai resah, beliau niki mulai khawatir. Kumana jaruan oleh ya lalu boyaan dengan sakit niki. Pak akhirnya setelah Isya beliau pulang ke rumahnya, beliau langsung masuk ke rumah. Dia cari istrinya, ya Humaira. Ingat baginda Nabi niki kalau panggil istrinya pasti dengan panggilan yang romantis. Tidak pernah baginda Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak, pasti dengan panggilan yang romantis. Ya Humaira, wahai istriku yang cantik, yang wajahnya kemerah-merahan.
wahai sayangku. Niki baginda Nabi kalau panggil istri. Tunah bapak berbe ni berempuh niki balik. Paling enggan kenyangkan saat tertikah lain ampun tepang sebut arah senina. Saya terima nikahnya Siti Fatimah Az-Zahra dengan mas kawin sekian. Enggan wah datang balik apun tempoh. Imah. Monnya imah Malik. Imo. Mok jawab pinat kupi dia juluk. Man sakata tapi nan kupi lain unin berempuh Malik. Kari sak cerbik dino kasakat. Nauzubillah min zalik. Jadi kenapa romantis? Kenapa rumah tangga baginda Nabi itu luar biasa? Karena romantisnya baginda Nabi kalau memperlakukan istri ini luar biasa. Bagaimana baginda Nabi memperlakukan istri? Oh, luar biasa. Panggilannya dengan panggilan yang indah-indah. Pernah suatu perlakuannya juga luar biasa. Pernah suatu saat baginda Nabi niki terlambat pulang dari masjid. Bu, baginda Nabi terlambat pulang dari masjid. Sesampainya di depan rumah, dia lihat rumahnya ternyata pintunya sudah tertutup. Karena tidak mau mengganggu tidur istrinya, beliau mengambil pelepah kurma, beliau gelar di depan teras rumahnya, beliau tidur malam itu di atas pelepah kurma. Kenapa baginda Nabi tidur di pelepah kurma? Karena takut mengganggu istrinya. Karena takut, oh mungkin istri saya sudah nyenyak tidurnya, dia capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga seharian, maka dia tidak mengganggu istrinya. Dia memilih tidur di luar hanya untuk tidak mengganggu istirahat istrinya. Beda kanci bapak niki balik. Oleh lalu perai bangkat wah tengah malam. Datang balik wah berempat lawa. Kira-kira kayun nanti tendok di teras. De gedor menjuluk. Oh. Imok. Mok buka aklawa. Den mani membuka, den man membuka. Sekatan terbuka lain unin Malik. Cara pik kesekat. Nauzubillah min zalik. Dipanggilnya dengan panggilan tidak. Dek maaf tak kedor Malik niki. Sere keras Malik. Itu akhlak kita. Lihat akhlak baginda Nabi. Hanya karena takut mengganggu tidurnya, baginda Nabi rela tidur di teras beralaskan pelepah kurma. Tapi ibu-ibu tahu di mana istrinya saat itu? Di mana Siti Aisyah saat itu? Di dalam riwayat Siti Aisyah itu tidak berani tidur, tidak berani memejamkan mata. Siti Aisyah masih terbangun, masih terjaga, berada di balik pintu menunggu kekasihnya pulang. Pelungguh telatan nolik selakian dan langsung belen tedam. Kesekan nolik belen tedam nak lenting-lentingan lawang adik tu balik balu tu tedam. Lihat, Siti Aisyah tidak berani memejamkan mata sampai betul-betul mendengar kekasihnya pula. Jadi yang terjadi malam itu apa? Ini rumah ada pintu, satu pintu niki di balik keluar ada seorang suami yang rela tidur di atas pelepah kurma hanya takut mengganggu tidur istrinya, dan di balik pintu ada istri yang sedang menunggu, masih terjaga, masih melek karena menunggu kekasihnya pulang. Bita cadait kisah romantis barak kisah baginda Nabi. Sinetron, lekak doang sinetron. Ini para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ini akhlak baginda Nabi. Akhirnya pulang baginda Nabi, ya Humaira, maksud baginda Nabi. Coba pinaat sop tiara anak semangkok. Tinjuk Siti Aisyah ketumben-tumben baginda Nabi minta dibuatkan makanan. Akhirnya menunggu, setelah makanan jadi, kemana makanan ini dibawa? Makanan ini dibawa ke rumah orang yang mengganggunya tadi, yang sedang sakit. Datang wajib balik, beton. Buka kelawang juluk tiang Muhammad niki bahasa. Kira-kira berlebih keadaan dengar saat di dalam bani dibuka lawang.
Den bani buka lawang mendengar suara baginda Nani jak mati datangan Muhammad dia den. Haliti balas dendam jaga mentawon menitak sakit di sini. Den man bani buka lawang, semeton mai buka lawang juluk tiang Muhammad niki. Den man bani buka lawang sampai akhirnya setelah berapa kali baginda Nabi mengetuk pintu, terbukalah pintu tersebut, terlihat nampak dari jauh orang itu sedang terbaring tidur berkelumbung, takut gemetaran, sungguh embak kenyat melihat baginda Nabi datang dari mati taman Muhammad. Ani apa jauh dia sangi si kata tujah jaga nani datang dia baginda Nabi dengan senyumannya membawa mangkok tersebut datang menghampiri pelan. Akhirnya dengan senyumnya beliau taruh mangkok itu di sampingnya, dipegang kening orang tersebut. Apa sakit semeton? Ditanya, diperhatikan, dibawakan sesuatu oleh baginda Nabi, diperhatikan, ditanya apa sakitnya, apa memidap semeton maksud baginda Nabi. Akhirnya kira-kira bagaimana perasaan orang tersebut? Bagaimana perasaan orang tersebut? Den taonangan si senangan ternyata dengan selama ini mengganggu. Ketika dia sakit, dialah orang pertama yang menjenguk. Muhammad, aku ni dengan ni ke? Aku ni dengan anu jahat, selalu ganggu, selalu halangi perjalananmu. Ternyata ketika aku sakit, engkaulah orang pertama yang datang ke tempat ini menjengukku. Ketahuilah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat orang tersebut karena akhlak mulia dari baginda Nabi. Kira-kira sampai sekek kisah niki baut de amalan. Det kanggo siling, det kanggo gedek, det kanggo dendam, elek dengan sak berbuat jahat jok tiang belunggu. Sanggup dek? Sanggup dek? Ande narak dengah di kedai arak dengan fitnah. Apa jangunin fitnah? Kira-kira yat ma apa na pendek? Yat lalu onjar na pendek? Tersunahat lalu onjar. Lagu jauhan anggur 3 kilo. Assalamualaikum semata niki anggur terima kasih. Ye cara ngonjar sak solah. Imam Ahmad ibn Hanbal waktu itu ada murid beliau mendengarkan di pasar ada orang sedang membicarakan keburukan Imam Ahmad bin Hanbal. Ye tepitnah arak beunin ceritaan dengar. Pokok cerita den kena wah niki. Muridnya mendengar niki panas kentok lalu tulah juk majlis. Kemudian mengatakan pada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, elek pakan baru arak fulan bin fulan, kemacam munin ngopah, apa jangunin fitnah, kemacam munin bercerita asal lenge-lenge, saya tahu itu tidak ada pada dirimu. B tahu tadi, no pakan B, ni pakan ni, langan B, langan nanti, menut lalu boya. Dalam angan murid tinggi, tetu lumbar ngonjar beliau. Perangkat beliau ke pasar dengan murid. Di pasar, wah keruan, dia tahu pekan belok kiri, ya tak dengan anu ngumpul dengan ceritaan fitnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika masuk pasar, Imam Ahmad bin Hanbal malah belok ke kanan, jok jual anggur. Lalu beli anggur 3 kilo, jauh anggur tinggi sekresek, lumbar mak. Lalu boyak dengan sak ganggu. Dia lihat orang itu sedang menceritakan hal-hal yang tidak tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau datang memberinya anggur tersebut. Semeton, niki anggur. Tinjau dengan niki. Padahal dengan cerita tentang keburukan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak pernah dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berjelas-jelas memfitnahnya. Akhirnya kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget itu orang. Hadiah apa nih? Ini hadiah terima kasihku. Akawakem biar pun berterima kasih juga aku nih dengan ini. Berterima kasih karena engkau telah memberikan pahalamu untukku dan dosaku telah engkau ambil. Nabi kena niki aden arak dengan jahat juk dengan
lemak yang bertukahan ruan dosen bagi pahala dengan sak girang fitnah dengan sak terfitnah niki lemak ya umah pahala nia dosen dengan sak terfitnah niki jari umah ni nia tunahan amal ibadat sede berguguran gara-gara tak jahat jog dengan makanya ketika nanti suatu saat ada orang berbuat buruk kepada kita arwah tak berian anggur lalu atu ngajuk balik bau kira-kira mendek bau anggur di mana-mana putih lumut sila jelas kira-kira ni niki lah akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya baginda Nabi niki pinter menjaga perasaan orang lain. Pinter, tidak pernah mengecewakan orang lain baginda Nabi. Pernah suatu saat baginda Nabi niki dihadiahi 1 mangkok anggur oleh sahabatnya. Kebetulan ada sahabat berdua kebun anggur. Lagu wahyu niat sahabat niki pokok nenarak dengan kanggur rasa anggur berjulu cari baginda Nabi ya rasaan berjulu. Jadi nikmat rasaan baru dengadan oh wah masa kerun anggur dia ambil anggur tersebut dia petik kemudian dia hadiahkan ke baginda Nabi yang mana saat itu baginda Nabi sedang duduk bersama para sahabat di masjid kanjengkan melinggih baginda Nabi bersama para sahabat datang orang tersebut bawa anggurnya ya Rasulullah ini buah anggur pertamaku tunas maksud baginda Nabi kemudian baginda Nabi mengambil anggur tersebut dicicipi baginda Nabi mengeluarkan ekspresi wajah yang betul-betul menikmati anggur tersebut. Kemai. Kira-kira berbeda ekspresi dengan kemaian bu. Yang ke-8 panas jelo, nasi masih hangat, bersembur risi kelak manis, colet di sambal munti, kadu pindang atau kadu baju, apalagi kadu bebalung seri mai niki. Niki ketika suapan pertama berbeda kira-kira ekspresi Pak. La ilaha illallah si mai. Begitulah kurang lebih ekspresi baginda Nabi ketika memakan itu anggur. Coba sakit. Coba 2, 3 sampai mones anggur niga. Sahabat yang melihat kemecek. Kemai angen baginda Nabi nenarak penanjen. Biasanya baginda Nabi apapun makanan yang ada di hadapannya selalu membagi rata ke seluruh sahabat. Pernah dulu baginda Nabi mendapatkan 1 kocor susu. Dipanggil semua ashabu supaya Abu Hurairah empuh batur kelapun. Berharap Abu Hurairah ini akan diberikan minum pertama. Ternyata baginda Nabi menyuruh memanggil teman-temannya. Mu kancen niki kancen telung dase. Mu susu arak sekocor. Sekali, 2 kali, 3 kali tertonong si sahabat doang wabih muna ni kacang telung dasi ya tonong Abu Hurairah dan kanggo berjulu terakhir mati nanti maksud Abu Hurairah hendak mau aku nanti tapi lihat mukjizat baginda Nabi bisa memperbanyak makanan 1 sahabat disuruh minum sampai besuh giliran yang kedua sampai besuh giliran ketiga sampai besuh giliran terakhir Abu Hurairah sampai besuh susu niki masih ada. Demin masalah sisa lain baru giliran baginda Nabi. Nah ini beda halnya di masalah anggur niki. Biasa baginda Nabi selalu membagi makanannya. Lagu ele anggur niki nenara bagi dia habiskan sendiri baginda Nabi dengan ekspresi wajah yang sangat menikmati. Kira-kira berbeda perasaan dengan sak berbeda anggur niki. Senang nabi dek senang melihat pemberiannya ini betul-betul dinikmati oleh baginda Nabi. Kemai senang dia pulang ke rumahnya dia kabarkan anak istrinya bahwasanya anggurnya sangat lezat telah dinikmati oleh baginda Nabi. Mencerita sendirian mones anggur nu si baginda Nabi saking main anggur ide. Setelah orang itu pulang sahabatnya letuk ya Rasulullah kemai angen marah mendia kemai anggur di ke nenarak penanjem. Akhirnya apa kata baginda Nabi ya sahabat ketahuilah anggur sak baru nu anu pedis anggur sak baru nu anu pedis kalau aku bagikan anggur ini kepada kalian niscaya kalian tidak akan bisa menyembunyikan ekspresi wajah kepedisan kalian.
Kira-kira pelungguh mana yang rasa bagi biasa tokek. Berembik ekspresi wajah. Belimbing napi rasa wulu. Belimbing wulu ni coba sekakok dah. Bau dendek. Bisa kalau sesuatu yang manis kita pura-pura kecut bisa. Ya manis anggur ni. Kepedis tu ni. Padahal dia manis bisa. Lagu sesuatu yang kecut kita coba untuk menjadi manis bisa atau tidak? Tak bisa. Aduh pedis ni. Andaikan aku berikan kalian ini anggur, kata baginda Nabi, niscaya kalian tidak akan bisa menyembunyikan ekspresi wajah sak kepedisan. Kalau sudah kalian tidak bisa menyembunyikan wajah kepedisan tersebut, ini orang yang memberikan anggur melihat itu pasti akan terluka hatinya. Ternyata telah salah memberikan anggur kepada baginda Nabi. Lihat akhlak baginda Nabi. Beda halnya dengan kita ketika diantarkan makanan sisa mulut duit tatungan nani. Maka li julun dengan terasa, aduh bangsu. Li julun dengan masih ada li julun balik. Maka cicipip kurang sia ni narak beunin komentar masakan pemberian orang lain. Lihat akhlak baginda Nabi. Hanya untuk menjaga perasaan pemberi anggur ini, baginda Nabi rela menghabiskan anggur sak pedis. Mana cara makin yang tuah jarang ada anggur pedis. Jeruk sak pedis jangan dulu. Ketika tundang mulut niki, ni riwan jeruk ni. Wah tak pelik. Hak kuning pelik niki. Biasa sak kuning ya mah manis mangka tokeng uye pucat terus warna. Andek kyak sembih nani wah kedung terseriuk si jamaah nani. Mat sembih lagu nunduk ke kedua. Bok parah tetu temper si jeruk baru. Enggi. Kadi jual jeruk, jual arak, jual jeruk kali ini. Darah. Ya manis ni, manis ni bapak. Sak manis-manis ni ke terbuka dari contoh datang Bali mau pedis doang terbungkusan. Arak batur sekek ni ki beli beliin jeruk. Ya manis ya jeruk kamu disai. Manis be men ya pedis-pedis baik tu. Akhir tahun ni batur ni ki mendo jak bungkusak sak pedis-pedis ti mai. Ada zat tapi gratis gitu. Ini kisah jamaah akhlak baginda Nabi luar biasa. Pernah suatu saat di masjid baginda Nabi arak sekek sahabat ia celepus. Nabi kena celepus. Ia den sengaja ngentut celepus dus. Semasjid Ambon. Insya Allah baginda Nabi mentawal saya sak ngentut. Lagu sak ngentut niki hanya untuk menjaga perasaan yang ngentut niki, baginda Nabi rela melakukan sesuatu. Maksudnya begini. Kelapu sahabat siap sembahyang niki. Musululung arak ambun ngempes sambun niki. Berarti anden arak dengan nganjang sekek lalu yang nguduk. Iya, wah ngentut tenuni. Karena untuk menjaga perasaan orang ini, apa yang dilakukan baginda Nabi? Baginda Nabi mengatakan, sahabat kelapuk, sai sawah kakan onte batal wuduk kelapuk wuduk. Maksud baginda Nabi. Kebetulan kelapuk sahabat naninkah terpesilak begawi, semuanya makan onta. Akhir kelapuk berangkat wuduk. Kenapa? Hanya untuk menutupi ini orang pria kayanya tersebut misal fulan bin fulan yang ngentut tonek pesa muntut sampai makin sejarah mungkin arah tapi ditutupi oleh baginda Nabi. Nah niki wujud cinta kita kepada baginda Nabi yaitu dengan memperbanyak solawat, perbanyak solawat, baca solawat. Bahasan ulama ittafaqal ulama alla anna jami'al a'mal
fihal makbul wal mardud. Amal ibadah sak yang pelunggu sami kerjakan niki antara dua bahasa ulama. Seluruh ulama sepakat bahwasanya ibadah yang kita lakukan antara dua, mungkin diterima, mungkin ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammad, salawat yang kita baca kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat yang belum kami baca niki adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubtilu riya, kata ulama. Dengan sak baca salawat walaupun di hatinya ada riya, tidak akan membatalkan pahala salawat tersebut. Tetap mau pahala salawat, dakak berembe-rembe baca dalam salawat niki. Pernah diceritakan oleh Imam Asy-Syadzili, pernah pelunggu dengar man shalla alayya salatan sallallahu biha asrah, bahasa baginda Nabi. Saya sak baca salawat sekali yang terbalas 10 kali salawat isi Allah Subhanahu wa taala. Ia kemurak kemodok dengan banyak pahala niki langan salawat. Sekali terbaca salawat doa yang terbalas 10 kali salawat. Imam Syadzili penasaran, berembe tanya terbaca salawat niki yang punya mau balasan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di dalam mimpi Imam Syadzili Abul Mawahib bertemu dengan baginda Nabi. Ini dalam mimpi niki beliau bertemu melihat baginda Nabi, kemudian di dalam mimpi beliau bertanya, "Ya Rasulullah, salawatullahi asran liman shalla alaika salatan wahidah hadza wa in kana hadiral qalb." Ya Rasulullah, kata Imam Syadzili, orang yang mendapatkan balasan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membaca solawat 1 kali terhadapmu, apakah itu bagi mereka yang hatinya husuk ya Rasulullah? Apakah harus ya husuk dulu apot ya mau pahala, atau apot ya mau solawat 10 dari Allah Subhanahu wa taala? Tunas kira-kira berembe? Apakah dengan hati husuk baru kita akan mendapatkan 10 balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Hal zalika liman kana hadiral qalb ya Rasulullah? Apakah itu semua akan didapat dengan hati yang husuk? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Bal likulli musallin alayya walau kana ghafilan. 10 solawat dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan bagi mereka yang membaca solawatku 1 kali walaupun dalam keadaan lalai. Dakat ya dek husuk doang masih tetap ya terbalas 10 kali salawat. Niki dek husuk baca salawat, ada sak tajuman baca salawat. Ketika dia membaca salawat hanya ingin mendapatkan pujian orang lain, dakat barak menikah dan baca salawat, dakatnya lalai dan baca salawat, tetap dapat pahala 10 kali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah nikah bagi dengan sak dek husuk hatinya, bahkan dikatakan di sini fayutihillahu amsalal jibal minal malaikah, akan diberikan diciptakan malaikat seperti gunung yang bertugas hanya 2. Apa tugasnya? Tada'u lahu wa tastaghfir lahu, akan mendoakan kebaikan untuk orang yang bersolawat tersebut dan akan memintakan ampun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dari nanti narak dengan baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung kontan tebing balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan malaikat. Pertama, malaikat niki tugasnya mendoakan kebaikan untuk kita, yang kedua memintakan ampun untuk kita. Ya tunasan ampun si malaikat, ya Allah ampuni dosa fulan bin fulan. Makanya ketika ada orang baca salawat, selain doanya dikabulkan, dosanya juga diampuni. Berkat Nabi, berkat baru niki. Ini bagi orang yang hatinya tidak husuk membaca salawat. Terus bagaimana? Fa amma idza kana hadiral qalb, kata baginda Nabi, terus bagaimana bagi orang yang hatinya husuk? Kata baginda Nabi, wa idza kana hadiral qalb
kalau mereka ini hatinya khusyuk membaca salawat, fala ya'lam thawaba dzalika illallah, tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan saat baca salawat khusyuk, tenang, syahdu, senang, gembira, maka hanya Allah lah yang tahu balasan pahalanya. Dengan saja baca salawat doang para menikah yang mau, bagaimana mereka yang membaca salawat dengan hati yang khusyuk. Siap kira-kira baca salawat Ibu? Maulaya salli wa sallim abada ala habib ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Tutup sikit cerita, ada diceritakan oleh orang saleh, qala ba'du salihin kana lijarun musrifun ala nafsih. Ini cerita arak dengan alim soleh, kebetulan berde tetangga ahli maksiat. Arak dengan soleh, alim soleh, berdua tetangga dengan ahli maksiat. Enggak buruk dalam hirup peniki mendik zina botoh, mendik botoh mabok, mendik babok tipu dengar. Intinya hidupnya selalu melakukan maksiat. Wa kuntu amuruhu bitaubah. Bilang berdait dur suruh tobat dengan niki bahasa ulama niki. Dan suruh tobat, bilang pedait suruh tobat, falam yaf'al, den wah milih tersuruh tobat. Den gawe maksiat doang poro, suruh tobat den milih. Akhirnya falam mamata ra'aituhu fil jannah. Subhanallah, kata orang alim niki menceritakan, tak lama kemudian waktu itu ini orang ahli maksiat ini meninggal dunia. Setelah orang ini meninggal dunia, ini orang alim soleh ini tidur, dan di dalam tidurnya dia bermimpi melihat orang ahli maksiat tadi berada di dalam surga. Yo, berbedaan dengan ahli maksiat, lagu arah ini dalam surga. Fakultu lahu bimanil tahadil manzilah. Kemudian saya tanya kepada orang tersebut, padahal sida dengan ini ahli maksiat, berbeda ini dalam surga, dengan apa kamu mendapatkan kedudukan yang mulia ini? Kenapa engkau bisa masuk ke dalam surga padahal engkau ini ahli maksiat? Kemudian orang itu mengatakan, qala hadartu muhaddisan fasami'tuhu yaqul man rafa'a sautahu bis salati 'ala nabi Muhammad wajabat lahul jannah. Orang ini menceritakan meniki cerita tuan guru. Kenyakan niki liwa tekiang wak lalu tendak tua kok. Anggaplah juluk niki. Saya akan berangkat pergi maksiat melewati majlis alim ibadur rahman. Di sana sedang diceritakan bahwasanya fadilah solawat. Di sana saya dengarkan tuan guru tersebut mengatakan, man rafa'a sautahu bis salat 'ala nabi, hai saya angkat suara dan baca solawat kepada baginda Nabi, wajabat lahul jannah, pastinya tamu surga. Padahal yang lampak lalu maksiat, lagu mendengar nilai jauh. Tuan guru niki berbahasa menjelaskan dalam pengajian bahwasanya saya angkat suara dan baca solawat pasti tamu surga. Mu langsung ilik jebak kena ilik bekui sallallahu alaihi Muhammad tu ni. Seluruh ilik jebak ni ke tuan bekui sallallahu alaihi Allah sallallahu Muhammad tu ni bekui, sehingga seluruh orang-orang yang hadir melihat ke sana dan mendengarkan solawat tersebut, dan spontan seluruh orang-orang di majlis taklim ikut membaca solawat karena mendengarkan orang tersebut membaca solawat. Wajaban farafatu sauti bis salat 'ala nabi wa rafa'al qaumu aswatahum. Setelah saya teriak membaca solawat, kemudian diikuti spontan seluruh jamaah yang mendengarkan saya bekuih bersalawat ini ikut membaca salawat. Faghfarallahu lana jami'an. Karena gara-gara itu Allah ampuni dosa saya dan dosa seluruh orang yang ikut bersalawat karena saya tadi. Jelas maksud niki? Bahwasanya saya baca salawat kerasan suara
pasti tamu surga. Niki jaminan dari Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Modok, tinggal baca salawat, perbanyak baca salawat, insya Allah pasti tamu surga. Mau taufik hidayah Allah. Memang salawat niki satu-satunya ibadah yang bagaimanapun caranya kita kerjakan pasti akan mendapat balasan dari Allah dan diterima, tidak mungkin ditolak. Dikatakan dalam sebuah syair, adimis salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Bersalawatlah kalian sebanyak-banyaknya kepada baginda Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Salawat yang kita baca pasti diterima, tidak mungkin akan ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat yang kita baca kepada baginda. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita yang lain ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat yang kita baca kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sila mumpung masih ada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak membaca salawat. Dedek sampai kurang salawat dari 1000 salawat. Dedek kurang baca salawat, kurang dari yang biasa kita lakukan di luar bulan Rabiul Awal. Harus Rabiul Awal ini salawat kita lebih banyak daripada salawat kita yang kita baca di luar bulan Rabiul Awal. Tidak, yang tutup terakhir dibaca salawat, sama-sama kita membaca salawat bil qulub dengan harapan Allah membenarkan, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, wabil khusus penyakit zahir dan batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa afiyatihil abda wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Inggih, mungkin hanya niki bisa yang sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan membaca salawat niki Allah berikan dia taufik hidayah. Sang ditawon jaga karena salawat niki di akhir hayatnya dia taubat. Karena baca salawat dia dapatkan hidayah. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Arak sahabat paling beruntung. Cerita sekedik niki. Arak sahabat paling beruntung. Den wah sembaya ia meri ele baginda Nabi selalu bawa dia nama Islam, makan mati taman surga. Arak sahabat datang ke baginda Nabi ketika terjadi peperangan. Rasulullah,
Nani, ya wah anu konteks cerita dia agak lupa cerita. Pokok maksudnya begini. Nani andai kyak tama Islam, apakah saya masuk surga? Oh tentu tama surga. Menujak pihak tamu Islam bersahadat di hadapan baginda Nabi, langsung bait pedang, langsung milu perang. Baru kesadar deman mau sembahyang, deman mau puasa, deman mau ibadah. Subhanallah, ilik peperangan langsung syahid, meninggal dunia di dalam peperangan. Tamu di surga. Tamu. Jadi sebenarnya kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang. Mungkin dia awalnya ahli maksiat, subhanallah dengan salawat yang dia baca, Allah berikan taufik hidayah di akhir hayatnya. Arak dengan sak permohon maaf, di awal hidupnya dia melakukan kebaikan, ujung-ujungnya su'ul khatimah. Tapi sebaliknya ada orang denwah sembahyang malah dia yang masuk surga. Intinya dengan salawat niki Allah memberikan kemudahan untuknya, untuk dia mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga akhir hayatnya mendaji akhir yang baik. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.